Ataupun kalau kita dengar biasa, orang Chinese nih kalau ngomong biasa kasar. Nggak semuanya guys, ada juga yang ngomongnya dengan lemah lembut. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini gua akan menjawab pertanyaan dari beberapa orang yang menanyakan ke gua mengenai rasisme. Bang atau Ko Darwin, di Kanada itu ada rasisme apa enggak sih? Ataupun ada beberapa yang menyatakan statement seperti ini. Pindah ke North America. Banyak orang yang rasis di situ. Nah, memang yang menyatakan statement seperti itu kebanyakan mereka yang setelah menonton video waktu awal-awal COVID, di mana banyak ya orang-orang Chinese yang dikasari atau dipukuli oleh beberapa orang kulit putih atau kulit hitam di Amerika ya. Nah, itu kan terjadi gara-gara katanya dianggapnya sumber wabah atau sumber pandemi itu dari China. Sehingga menyulut deh dengan cepat tuh ya kasus rasisme itu. Nah, bicara mengenai rasisme, ini sesuatu yang sensitif, sesuatu yang menurut gue ini gak gampang untuk dibicarakan. Tapi gue akan share berdasarkan pengalaman gue pribadi setelah gue tinggal 6 tahun di Kanada ya guys ya. Nah, tapi kembali lagi guys, ini adalah pendapat gue pribadi. Tentu saja tiap orang case-nya pasti akan berbeda-beda ya guys ya. Jadi gak bisa dipatok rata. Nah, makanya kenapa channel gue ini gue sebut Opini Darwin, karena ini lebih mengekspresikan opini gue pribadi. Nah, bagi kalian yang mempunyai ekspresi yang berbeda setelah menonton video ini, silahkan tulis di komentar di bawah ini ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share. Dan juga jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan seputar kehidupan diaspora Indonesia di Kanada, bisa tulis di IG gue di opini_Darwin. Nah, jika ada videonya yang menarik, nanti gue akan coba jabarkan dalam bentuk video ya. Oke, bicara mengenai rasisme, gue sih cuman berpikir seperti ini. Di negara mana sih yang gak ada rasisme? Jika kalian bisa menemukan ada negara yang benar-benar bebas dari rasis, tolong tulis di komentar di bawah ini deh. Menurut gue sih gak mungkin ada ya guys ya. Di Indonesia sendiri, kasus rasisme juga ada. Harus kita akui kan. Di negara seperti China pun, yang dimana kulitnya secara umum itu cukup mirip-mirip, kasus rasisme itu pun juga ada terjadi guys. Jadinya apalagi kalau di negara yang multicultural seperti di Amerika atau di Kanada. Nah, itu orang dari berbagai negara itu berkumpul menjadi satu. Ya, namanya kasus rasisme ya pasti akan terjadi lah guys ya. Tapi menurut gua yang terpenting itu ialah sikap kita guys. Bagaimana kita menyikapinya terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Menurut gua pribadi, yang terpenting itu ialah kita nggak boleh stereotyping. Nah, maksudnya stereotyping itu apa? Kita langsung mencap. Langsung kita cap, misalkan, kalau orang Yahudi ini pasti pelit. Semuanya pelit. Nah, itu kan nggak benar. Ada juga yang nggak pelit. Ataupun kalau kita dengar biasa, orang Chinese nih kalau ngomong biasa kasar. Nggak semuanya guys, ada juga yang ngomongnya dengan lemah lembut. Atau ada yang bilang, orang India nih biasa terkenal bau badan. Nah, nggak boleh kita stereotyping seperti itu. Karena orang India juga nggak semuanya seperti itu guys ya. Nah, menurut gua itu sikap yang paling penting kita harus miliki sebelum kita berangkat ke Kanada. Jangan pernah stereotyping. Karena kita akan pindah ke negara yang menerima multiculturalism. Artinya orang dari berbagai negara akan bergabung menjadi satu. Dan kita akan berusaha untuk tinggal dengan damai di Kanada. Nah, gue share hal ini bukan berarti gue cuma ngomong doang ya. No action talk only. Tapi gue mau share berdasarkan pengalaman gue pribadi. Bahwa gue gak boleh melakukan stereotyping sama sekali. Karena kenapa? Gue akan share berdasarkan pengalaman gue pribadi. Jadi, kalau di antara kalian masih ada yang ingat, ketika gue awal landing di sini, itu kan gue harus ya struggling setengah mati. Waktu awal gue datang itu kan gue struggling setengah mati untuk mencari pekerjaan.
Dan gue harus memulai pekerjaan gue menjadi co-op student di bagian internal audit. Untuk proses co-op itu aja, gue sampai harus interview dengan seorang director di kantor gue itu ya. Nah, direkturnya itu tahu nggak orang apa? Orang India guys, ya. Nah, dia itu perempuan orang India menjadi Director of Internal Audit. Dia waktu itu menginterview gue dan dia sangat baik sekali. Dia penuh dengan compassion. Dia bilang, I know how you feel. Dia bisa merasakan perasaan gue sebagai new immigrant datang gak punya Canadian experience, babak belur setengah mati kirim lamaran sana sini gak diterima. Sehingga dia rekrut gue sebagai co-op student supaya gue bisa mempunyai Canadian experience. Bayangkan, kadang-kadang kita kan stereotyping banget dengan orang India kan. Orang India terkenal dengan kasar, terkenal dengan pelit ya. Nah tapi gak semuanya guys. Ada juga ternyata orang India yang baik. Nah jadinya menurut gue apakah kita boleh rasis terhadap satu suku tertentu? Menurut gue sudah jelas-jelas kita tidak boleh melakukan hal seperti itu ya. Ada juga yang baik ternyata. Nah itu satu contoh berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Lalu pengalaman gue yang berikutnya ialah berkaitan dengan bos gue saat ini. Dan setelah gue bekerja sebagai internal audit co-op selama 5 bulan, gue kan direkrut jadi permanen, tapi di bagian accounts payable. Nah setelah setahun gue dipromot menjadi senior plan accountant atau senior cost accountant. Dan controller yang approve gue, kan selain manager harus ada approval dari controller, atasannya dari manager itu. Nah controller gue saat ini itu ialah orang Chinese mainland. Nah kita kan sering denger tuh kalau orang Chinese katanya kasar gitu ya kalau ngomong gitu kan. Nadanya aja bentak-bentak gitu kan. Nah tapi ternyata enggak juga nih ya. Controller gua itu orangnya cukup diem, kalem, tenang. Ya memang kadang-kadang kalau kita buat salah ada marah-marah, tapi masih tolerable lah menurut gua. Dan menurut gua dia sangat baik sekali, sangat tolerant sekali ya. Untuk proses gua untuk kuliah CPA, kalau gua submit ya invoice, kalau setelah gua lulus satu mata kuliah, dia langsung proses saat itu juga dengan cepat. Dan kalaupun gua harus ada suatu report tertentu yang gua harus submit ke CPA berdasarkan pengalaman gua, nah, dia langsung approve aja tuh report tanpa harus ribet-ribet ya, mempersulit keadaan. Nah, jadinya mana bisa sih kita kalau bilang rasis, wah orang Chinese mah rese-rese, galak-galak. Nggak juga guys. Ternyata gue juga menemukan orang Chinese yang baik-baik juga. Nah, jadinya mau di tiap suku atau di tiap kulit atau di tiap agama, ada aja yang orang yang baik, ada juga orang yang jahat. Nah kebetulan gue juga bekerja di perusahaan yang cukup besar, perusahaan metal yang cukup besar, di mana pabriknya itu ada sekitar mungkin 30-40 pabrik all over North America ya. Dan perusahaan ini juga mempunyai cabang di Meksiko dan di Australia juga. Nah perusahaan ini menurut gue sangat baik juga, karena apa? Dia benar-benar tidak memperhatikan kulit kita itu apa warnanya. Kalau maupun selama kompetensi kita itu bagus, jika kita bisa promote, kita bisa promote ya. Nah, gue perhatikan secara korporasi ya, di mana karyawan itu ada ribuan, gue menemukan ada salah satu vice president finance-nya di salah satu grup perusahaan gue, itu orang Chinese loh guys ya. Nah, lalu berikutnya ada salah satu direktur internal audit, yaitu yang rekrut gue, dia kan orang India. Lalu ada juga GM gue orang Polandia. Memang sih dia kulit putih, tapi dia aksennya masih kental, aksen Polish gitu. Lalu nggak nyangka juga gue menemukan ada salah satu director of sales di salah satu pabrik di yang lokasinya lain. Itu director of salesnya itu orang Indonesia loh guys ya. Nah bayangin, berarti kan sebenarnya kantor gue ini sangat terbuka terhadap imigran. Dan selama kita mempunyai kemampuan yang baik dan kita bisa promote terus, maka kita bisa mempunyai posisi yang baik juga nanti ke depannya. Lalu kalau kita bicara di pemerintahan Kanada, apakah pemerintahan Kanada ini rasis apa enggak? Menurut gue juga enggak guys. Karena di komunitas gue ada 1 atau 2 teman gue yang bekerja sebagai pegawai negeri. Ada 1 yang bekerja sebagai pegawai di kantor pajak Kanada, CRA ya namanya ya, Canada Revenue Agency. Dan dia mempunyai posisi yang cukup baik loh guys ya. Nah jadinya kan kantor pajak Kanada itu tidak memandang suku kita apa, agama kita apa. Selama kompetensi kita itu bagus,
kita bisa masuk menjadi pegawai negeri, ya. Nah, menurut gue itu sangat fair sekali. Nah, seperti kita ketahui, selama COVID ini kan banyak tuh ya dari pihak pemerintahan berusaha memberikan pidato mengenai keadaan COVID gimana dan apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat biasa ya. Nah, di sini tuh ada yang namanya Chief Public of Health Canada. Nah, bayangin guys, itu dia Chief of Public Health, itu benar-benar orang tertinggi yang mengurus untuk kesehatan di Kanada ya. Nah, dia itu ternyata seorang perempuan dan seorang Chinese. Namanya Dr. Teresa Tam. Tuh kan bayangin ya. Orang yang keturunan Chinese ternyata bisa menjadi salah satu petinggi negara di sini ya. Tanpa memandang dia itu kulitnya warnanya apa. Dan juga kalau kalian Google, coba deh kalian lihat daftar-daftar menteri-menteri yang ada di Kanada saat ini. Kita akan bisa melihat ada beberapa menterinya itu yang orang India dan juga yang orang Chinese. Dan juga ada orang dari berbagai negara lainnya. Selama kompetensinya itu bagus, maka kita bisa ada potensi. Bahkan bisa menjadi seorang menteri kalau kalian mempunyai mimpi yang cukup tinggi guys di Kanada ini. Nah, jadi kalau menurut gua, kalau di antara kalian ada yang bilang, aduh gak mau ke North America atau ke Kanada karena ada rasisme. Menurut gua itu sudut pandang kalian yang salah. Menurut gua itu ingat satu hal tadi, jangan pernah kita stereotyping. Orang dari suku manapun, orang dari agama manapun, yang baik mah baik, yang jahat mah jahat, gitu ya. Lalu pandangan berikutnya menurut gua itu ialah, oke, misalkan ada orang yang rasis terhadap kita. Nah, kalau gua pribadi, ini yang gua akan lakukan. Kalau gua bisa keburu, gua akan coba rekam. Sekarang ini zaman pakai handphone guys. Di handphone kita semua pasti bisa dipakai untuk merekam video kan. Nah, kita rekam aja sebagai bukti dan kita lapor polisi. Karena di sini tuh gua kalau lapor ke polisi, ya polisi masih bisa akan mencatat kok. Polisi akan menerima tanpa gua harus mengeluarkan duit sepeser pun ya. Jadi ya simple aja, nggak usah stereotyping. Kalau nemu orang yang rasis dan kita bisa mempunyai bukti, kita lapor. Yang ketiga, ya udah kita stay away aja dengan orang-orang yang rasis seperti itu. Ngapain kita bergaul dengan mereka? Di mana-mana kalau kita pun lagi datang di sini, namanya kita lagi berjuang dari awal apalagi ya. Yang terpenting itu ialah stay positif, gaul dengan teman-teman yang positif, dan juga berpikiran dengan jernih. Jangan pernah kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, yang nanti bikin semangat kita menjadi down. Jadi menurutku sih itu aja sih ya. Oke deh guys, kurang lebih seperti itu video gua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika yang belum subscribe, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, komen, dan bantu share. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!